Apa udah kelihatan? Udah kelihatan belum ya? Halo guys. Aman-aman Kak, kelihatan. Oke. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang soal-soal yang mungkin keluar di UAS AK2 nanti. Itu total kurang lebih ada 5 bab yang penting, yaitu ada equity investment, if investment, lease, sama changes in error. Nah, tapi ada satu tambahan, biasanya itu ada akuntansi syariah yang kalian pelajari itu di di kuliah tamunya. Oke. Jadi kita bahas dari soal dulu yang pertama. Itu soalnya tentang equity investment. Nah, equity investment ini. Pokoknya ini POV kalau kita itu invest di di saham ya. Nah, metode pencatatannya itu measurementnya ada 3. Ada FVTPL, FVTOCI, sama equity method. Nah, kapan kita pakai ketiga itu? Kalau buat FVTPL itu bedanya dia itu yang pertama itu berarti dia nggak ngakuin adanya portion income dari subsidiary-nya atau dia tempat investasinya. Dia nggak ngakuin income yang bagian dia itu, makanya di investi net income-nya ini atau net loss-nya ini no entry karena mereka nggak mengakui portion dari income atau loss-nya. Buat FVTOCI juga sama. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau di pencatatannya, kalau di OCI dia itu mengakui selisih dari fair value atau market value-nya sama carrying amount-nya itu diakuinnya ke unrealized holding gain or loss itu ke equity. Kalau di PL itu dia ke income. Nah, kenapa ke equity? Kan karena kalau kita pakai equity OCI, dia nyatetnya jadi ke OCI. OCI pada akhir periode itu bakal dibalik ke accumulated OCI. Nah, accumulated OCI ini itu bakal muncul di statement of financial position sectionnya equity. Makanya itu ditulisnya equity gitu. Itu bedanya. Nah, terus kalau di equity method itu dia nggak ngakuin yang namanya perubahan fair value terhadap carrying amount. Dia ngakuin tapi yang pertama itu pendapatan atau rugi dari subsidiary-nya, anak perusahaannya yang dibeli itu. Nah, kalau dia untung, dia ngakuin investment income di kredit dan di debit si equity investment-nya. Kalau dia loss, ya kebalikannya. Terus beda lainnya adalah ketika dividend payment. Nah, dividen kalau di FVTPL itu dia ngakuin dividen income, jadi cash pada dividen income kalau dia dibayar. Buat FVTOCI juga sama. Terus beda buat equity investment, si dividen ini bakal ngurangin amount-nya si equity investment, yaitu di kredit sebesar dividen. Oke, mungkin buat reviewnya segitu dulu. Kita back to soalnya. Oke, di soal, jadi si PT Auriga ini punya kepemilikan saham 25% di PT Vega. Yang dia beli tuh harganya itu 7,5 miliar. Nah, itu untuk 350 ribu lembar saham. Berarti fair value di 31 Desember itu per sahamnya adalah 7,5 miliar ini dibagi sama saham yang dia beli, yaitu 21.429 per lembar sahamnya. Terus info lainnya, si PT Vega ini ngebagiin dividen 400 per lembarnya. Dan untuk dia juga ada info nih tentang laba bersih si PT Auriga sama PT Vega. Tapi yang kita perlu perhatiin cuma laba bersihnya PT Vega, karena kita invest di PT Vega. Buat Auriga nggak usah diperhatiin. Laba bersih PT Vega sampai PT Vega itu dia adalah 2,5 miliar. Dan ada info buat fair value-nya per saham itu 21.000 di akhir tahun. Oke, terus kita diminta buat yang A itu buat jurnal buat PT Auriga terkait investasinya apabila tidak memiliki pengaruh signifikan. Kalau nggak memiliki pengaruh signifikan itu pasti ke fair value, entah OCI, entah PL. Dan kita lihat lagi, dia tujuan dari investasinya itu mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai saham.
Jadi dia itu buat trading. Kalau trading itu masuknya ke equity PL. Pencatatannya. Nah, oke, berarti itu catatnya gimana? Itu ya karena kita ada invest equity, makanya di debit invest equity investment yang menjadi investasi kita. Terus di kredit cash 7,5 karena kita ngeluarin cash. Terus di 3 dibagi dividen, yaitu sebesar 400 per lembar saham. Lembar saham yang kita pegang itu adalah 350.000, jadi 400 dikali 350.000. Berarti cash yang kita dapat 140.000 dan dividen income kita ke 140.000. 140 juta. Nah, karena dia itu metodenya fair value, FVTPL, kita perlu ngakuin adjustment dari fair value, yaitu selisih si fair value-nya terhadap carrying amount-nya. Fair value 31 Desember 2022 itu adalah 21 ribu per lembar sahamnya. Sedangkan pas awal dia beli itu 21.429. Berarti dia itu ada perubahan nilai kan? Ada kerugian sebesar 429. Nah, jadi ketika 31 Desember 2022 kan kalau buat laba bersihnya itu dia nggak usah dicatat ya karena dia pakai FVTPL. Yang diakuin itu kalau pakai FVT OCI. Nah, berarti buat pencatatan laba bersihnya tulis aja kayak no entry gitu biar dosennya tuh pas koreksi tahu. Terus buat perubahan nilai wajarnya, oke, dia tuh loss ya 429. Berarti kalau loss dia ngakuin debit. Kenapa debit? Karena loss itu kan di debit ya, unrealized loss di debit. Tapi masuknya ke yang income karena dia active pukul. Terus di kreditnya itu fair value adjustment. Di fair value adjustment itu bakal jadi pengurang atau yang menambah si equity investmentnya. Tergantung kalau dia fair value adjustment di kredit 150 juta, berarti equity investmentnya itu adalah totalnya itu si 7.500.000 di statement of financial position dikurangin 150 juta di kredit. Itu buat nentuin si value dari equity investmentnya. Terus buat FVOCI itu dia bedanya sama si FVTPL di mana? Bedanya yaitu dia bedanya cuma di pas ngakuin fair value, perubahan fair value-nya. Kalau tadi dia ngakuinnya di income statement, kalau sekarang ngakuinnya di equity. Bedanya di situ doang. Nah, karena dia udah ngakuin di equity buat OCI, nah pas akhir periode pasti harus dibalik ke accumulated OCI. Yaitu si ininya ditutup, unrealized holding gain-nya ditutup terhadap accumulated OCI. Nah, ini yang bakal dipresentasikan di akun equity, section equity di statement of financial position. Itu jadi ada accumulated OCI, saldonya debit 150 juta. Terus kalau yang C itu dia kalau ada pengaruh signifikan di PT Vega. Oke, kalau ada pengaruh signifikan, bedanya di mana? Yaitu bedanya yang tadi, kalau dia ngakuin dividen revenue, kalau sekarang dia itu nggak ngakuin dividen revenue, tapi amount-nya dividen itu bakal ngurangin amount dari equity investment-nya. Jadi equity investment-nya dikredit sebesar dividennya. Terus buat pencatatan laba bersih, dia itu ngakuin, yaitu sebesar net income-nya. Net income-nya kan si PT Vega itu 2,5 miliar. Dan kita kaliin aja sama portion kepemilikan kita, yaitu 25%. Jadi yang kita dapetin itu dari labanya PT Vega adalah 625 juta. Itu bakal menambah nilainya equity investment. Dan itu ada di debit. Equity investment dan kreditnya kita ngakuin investment income. Sebesar laba sesuai dengan porsinya. Buat perubahan nilai wajar, itu kita nggak ngakuin. Jadi kayak tulis aja no entry gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari equity investment? Buat 3 jurnal itu. Oke, nggak ada ya. Jadi yang D itu kita diminta berapa saldo investasi pada. Kalau di FVTPL sama FVTOCI itu ada fair value adjustment. Jadi equity investment-nya di debit 7.500.000 dan ada fair value adjustment di kredit 150 juta. Jadi modelannya kalau di AR itu mirip-mirip AFDA gitu, yang menjadi pengurang dari saldo aslinya. Di FVOCI juga sama, kayak gitu. Nah, buat equity method, itu enggak. Dia itu nggak ada fair value adjustment kan akalnya. Jadi equity investment-nya itu pure dari
perubahan ini. Itu dari perubahan dari saldo equity-nya. Oke. Terus yang itu bagaimana dampak masing-masing poin A terhadap laba bersih. Nah, kalau FVTPL itu dia ada ngakuin ngaruh ke labanya kan masih dari dividend revenue. Dia ngakuin dividend revenue. Terus unrealized holding gain-nya atau selisih dari fair value-nya itu diakuinnya ke PL. Kalau di FVOCI dia cuma ngakuin dividend revenue. Dari unrealized gain-nya itu diakuinnya ke equity. Nah, kalau di equity method dia nggak ngakuin dividend revenue tapi ngakuinnya cuma investment income-nya. Gitu. Dari equity investment ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Gua kira nggak ada ya yang mau nanya tentang equity investment. Oke, sekarang gimana kalau kita investasinya itu bukan di equity tapi di debt? Ini kurang lebih mirip sih sama paruh satu, yaitu ngitung yang bonds, tapi bedanya kalau di sini dari sisi investor. Kalau sebelumnya kan kita nyatet dari sisi issuernya, dari sisi yang ngeluarin bonds. Sekarang kita di sisi yang ngutangin, gitu. Oke. Oke. Jadi kita kan pengen ngitung nih gimana sih kalau pencatatannya investment di debt. Berarti kan kita nyatetnya itu ada yang pas pembelian, terus kayak kita ngakuin interest revenue tiap periodenya, bisa semi annually, bisa annually, terus juga bisa pas ngejual si investmentnya itu gimana. Nah, pas beli berarti kan kita harus nyari si value dari bonds-nya itu berapa gitu. Nah, value dari bonds-nya itu kita bisa hitung pakai yang apa namanya effective interest method, yaitu pakai yang present value-nya. Nilai dari obligasinya itu kan 600.000, itu yang jadi prinsipalnya. Terus kuponnya itu 7% per tahun. Nah, tapi dia dibayarkannya pada 1 Januari sama 1 Juli. Berarti kan itu semi annually. Berarti kupon rate-nya itu per 6 bulan 3,5%. Terus suku bunga efektif atau effective interest yield atau YTM-nya itu 5%. Ini per tahun. Berarti kalau per semi annually tinggal dibagi 2, itu 2,5%. Oke, dan kupon payment-nya itu si per 6 bulan ini 3,5% dikali sama par value-nya atau ke prinsipalnya. Oke, terus kita dikasih ini, ada present value factor, ada ordinary annuity, single sum, ordinary annuity, sama single sum. Bedanya itu di rate-nya. Yang satu pakai 3,5% dan 2,5%. Oke, kita pakai yang mana? Kita pakai yang 2,5%. Pakai yang effective interest rate-nya. Oke. Yang pertama kan kita ngitung value dari bonds, itu yang pertama dari present value cash flow of the interest-nya. Dan yang kedua itu present value dari payment dari principal-nya. Kalau dari interest-nya, itu kan interest rutin dibayarin. Kalau rutin itu bisa pakai PV of ordinary annuity, pakainya yang annuity. Annuity-nya yang 2,5%, dan periodenya pembayarannya kan 10 kali gitu. Oke. Terus present value dikaliin sama kupon payment-nya, yaitu 21.000. Itu buat present value dari cash flow interest-nya. Terus gimana present value dari cash flow principal-nya? Itu tinggal pakai yang single sum. Kenapa single sum? Karena dia bayarnya cuma sekali di akhir periode, yaitu 600.000 ini dibayarinnya di akhir periode sekali. Itu present value factor-nya 0,78. Dan buat present value dari principal-nya tinggal dikaliin aja. 600.000 dikaliin sama PV factor-nya yang single sum. Terus present value obligasi tinggal ditambahin. Tadi present value-nya dari yang interest berapa, yang principal berapa. Itu dapat present value obligasi kita adalah 652. Berarti dia issued-nya at premium ya. Dia issued at premium. Oke. Sorry. Terus abis itu berarti kita nyatetnya pas beli gimana? Pas beli kita nyatetnya kan dia beli 1 Januari 2022 ya. Berarti kita ngakuin debt investment.
buat nyatet investasi kita di bonds ini, yaitu 652.000, dan kita ngeluarin cash kan untuk membeli si bonds ini sebesar 652.000 itu juga. Oke. Terus apalagi yang kedua, kita diminta buat bikin table amortisasi. Buat bikin table amortisasi itu kira-kira kayak mirip-mirip yang bonds, mirip-mirip yang bonds. Cuman bedanya itu di yang satu, kalau kita pakai bonds itu kan ini interest payable kita atau cash paid kita. Ini kalau ini tadinya interest expense jadi interest income. Beda di tukar aja posisinya. Nah, pas 1 Januari kan pasti kita bikin pas awal-awal tuh berapa carrying amount-nya. Terus 1 Juli 2022 cash receipt-nya itu udah pasti sama terus sampai akhir karena ini kupon yang kita terima. Terus interest income itu tinggal efektif interestnya 2,5% dikali sama carrying amount di 1 Januari atau di periode sebelumnya. Terus ini yang diamortisasi itu selisih antara cash receipt sama interest income-nya. Nah, karena dia issued at premium, makanya amortisasi ini kira-kira dia tuh bersifat mengurangi carrying amount-nya. Karena objektif kita di akhir periode investment bond itu bakal sama dengan si prinsipalnya, nilai carrying amount-nya gitu. Terus di 1 Juli 2022 dia kan ada terima nih, kita minta jurnal pendapatan bunga 1 Juli sama 31 Desember di 2022. Pendapatan bunganya gimana? Kan dia dapat kupon pasti cash 21.000. Dan di kredit itu interest income kan, itu udah pasti. Dan selisihnya tinggal dilihat aja si amortisasinya. Kan amortisasinya bersifat mengurangi si carrying amount dari bonds, itu tinggal di kredit aja debt investment-nya. Karena bakal mengurangi debt investment di kredit sebesar amortisasinya. Buat di 31 tapi di 31 Desember kita udah bisa ngakuin yang namanya interest revenue dan interest receivable. Gitu, karena udah berjalan nih periodenya selama 6 bulan atau semi annually. Makanya kita bisa ngakuin interest receivable 21.000 dan debt investment itu berkurang sesuai amortisasinya dan interest income-nya sesuai sama di tabel amortisasi. Dan pas 1 Januari 2023 pas kita nerima dari kuponnya itu tinggal dibalik aja. Kita dapat cash di debit dan interest receivable-nya di kredit 21.000. Gitu. Oke. Terus misal kalau penjualan di 1 Oktober gimana itu, dan dia jual itu 620.000. Oke, berarti kan kita perlu nyari dulu nih value dari bonds di 1 Oktober 2024 berapa gitu kan. Nah, value-nya berapa? Berarti kan kita udah bisa nerima interest receivable selama holding period kita itu kan dari 1 Juli 2024 sampai 1 Oktober 2024 gitu kan, itu holding period kita. Itu kita udah bisa nerima interest 10.500. Dapat dari mana? Kan kita dapat 21.000 itu per 6 bulan. Kita holding periodnya dari 1 Juli sampai 1 Oktober itu adalah 3 bulan. Berarti 3 per 6 dikali 21.000. Itu berarti interest receivable yang jadi hak kita itu 10.500. Dan untuk interest income-nya juga tinggal dikali sama 3 per 6, yaitu 3 per 6 dari interest income 1 Januari 2025 gitu. Karena kita megang cuma 3 bulan nih dari 6 bulan, makanya 3 per 6 kali interest income-nya. Terus buat investment-nya tinggal sama 3 per 6 dikali sama amortisasinya. Oke, berarti value of investment-nya berapa? Value of investment-nya itu berarti carrying amount kita pas Juli itu 627, terus diamortisasi. Kita tambah amortisasinya sampai Oktober itu 2.652. Berarti carrying amount-nya itu 630.000. Sedangkan kita jualnya itu berapa? Kita jualnya 620.000. Karena kita jualnya lebih rendah, makanya kita rugi di 10.527. Gitu. Oke. Jurnalnya gimana? Jurnalnya itu kan kita pasti nerima cash terhadap investasi pembelinya, sama kita nerima proceed from sales-nya, yaitu kita dapat cash 620,
terus debt investment kita berkurang sesuai carrying amount-nya, terus di debit loss-nya karena kita loss jual di harga yang lebih murah. Oke. Itu kan contohnya, itu jurnal-jurnal ini contoh kalau kita pakai nyatetnya itu pakai amortized cost. Jadi gimana kalau nyatetnya itu pakai FVT OCI atau FVTPL? Yang contohnya pakai FVT OCI. Kalau FVT OCI itu kita perlu bikin fair value adjustment. Jadi contohnya di FVT OCI fair value kita di 31 Desember 22 itu 580. Sedangkan carrying amount-nya itu adalah 643. 643 itu dapat dari tabel amortisasinya nih, 1 Januari 2023, 643. Nah, berarti kan kita ada change in fair value ya. Change in fair value-nya itu sebesar 63.000. Itu pokoknya kita rugi lah. Ada capital loss di situ 63.000. Nah, berarti kita ngapain loss nih? Unrealized gain or loss, tapi equity, bukan pure PL. Terus di kreditnya itu fair value adjustment. Terus karena dia diakuinnya jadi OCI, makanya perlu ditutup ke AOC. AOC jadi debit dan unrealized loss-nya itu di kredit. Kalau buat FVTPL gimana? Kalau buat FVTPL itu karena ini 31 Desember 2022 itu sama carrying amount tadi 643 tapi fair value-nya itu 650. Berarti ada gain di sini, ada perubahan fair value banyak 6.979. Berarti untuk meningkatkan value debt investment-nya kita buat fair value adjustment-nya di debit 6979 dan untuk accruing revenue-nya itu 6979 juga. Dicatat sebagai unrealized holding gain or loss, tapi maksudnya ke income. Oke. Ada yang mau tanya gak? Ada yang mau tanya dari equity sama debt investment? Oke, kalau nggak ada, boleh kasih jempol lagi. Tapi suara gue masih kedengeran kan ya? Betul. Aman, Kak. Oh iya deh. Oh itu ada yang mau nanya tuh, Anifa. Kenapa? Tadi resen. Nggak jadi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu list. List itu ada intinya tuh dia pengen kita tahu dari POV lessor sama POV-nya lisi. Gimana? POV lessor gimana? POV lisi gimana? Nah, POV lessor itu berarti kan kita ngakuin list receivable. Lessor tuh yang minjemin ya gitu. Lessor tuh yang menyewakan barangnya, itu PT Origen. Dan lisi itu PT Vega yang menyewa barangnya. Intinya kalau di lessor, kita kan pasti ngakuin yang namanya list receivable. Kalau lisi, itu list payable. Oke. Oke. Terus yang pertama kita diminta buat tentuin tipe sewa bagi lessor. Oke, jadi tipe sewa itu ada dua. Nggak ada apa-apa, finance. Apa? Nggak apa-apa. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, kenapa? Oh, maaf, Kak. Maaf. Ya. Oke. Gue pencet ya. Oke. Ada dua tipe kan. Yang pertama itu financing list, yang kedua itu operating list. Nah, nentuinnya gimana? Kita ngelakuin tes nih. Kalau ada tes yang pertama, transfer of ownership. Ini tesnya gimana? Lihat di kontraknya. Apakah ada transfer kepemilikan pada akhir masa sewa? Kita lihat dia itu pada akhir masa sewa, peralatan ini bakal dikembalikan. Berarti gak lolos tes of ownership-nya. Nah, kalau purchase option itu pasti di setiap soal itu si leasingnya bisa beli si barang itu dengan harga tertentu, ada purchase option-nya. Nah, karena ini nggak ada, berarti nggak lolos tes purchase option. Terus di list term-nya, nah
Kalau dia itu financing lease, itu minimal 75% dari useful life-nya. Nah, dia itu sewa 7 tahun, sedangkan useful life-nya 9 tahun. Berarti udah mencukupi dong lebih dari 75%, karena masa sewanya itu mencakup 77% dari dari useful life-nya. Berarti dia lolos financing list testnya. Terus buat present value test. Nah, present value test itu minimal si present value payment ini itu 90% dari fair value asetnya. Oke. Nah, present value payment-nya ini adalah 850.000 yang kita nanti bahas gimana ceritanya itu 850. Berarti karena udah memenuhi salah satunya, itu dia bisa dikategorikan sebagai financing lease gitu. Bedanya apa sama operating lease? Kalau financing lease itu dia tuh dia ada yang pertama kalau dari sisi lessee ada right of use asetnya. Nah, kalau operating dia cuma ngakuin rent expense atau kayak prepaid rent gitu. Nggak diakuin jadi list receivable atau list payable. Nah, terus kita back ke soal diminta yang pertama kan udah tipe sewanya yang financing. Terus hitung jumlah pembayaran sewa tahunannya. Nah, yang nentuin jumlah pembayaran sewa tahunan itu si lesornya yang minjemin. Hitungnya gimana? Gini. Jadi si lesor itu pasti naruh fair value asetnya. Fair value asetnya 850.000. Terus karena dijanji yaitu ada present value-nya dijanjiin adalah 60.000, berarti dikurangin 60.000 ini buat nentuin berapa amount yang di recover dengan payment-nya. Jadi kan kalau kita punya fair value asetnya 850, terus pas di akhir itu dibalikin itu senilai 60.000 yang digaransi sama lisinya. Nah, karena 60.000 itu diterimanya di akhir, pasti balikinnya itu pasti akhir lease term, yaitu 7 tahun lagi. Makanya ada efek daripada present value. Nah, makanya 60.000 ini perlu di present value-in. Present value ini pakai mana? Itu pakai rate-nya yang implicit rate-nya yang 6% gitu ya. Buat nentuin present value dari residual value-nya. Berarti yang di recover dari dari payment itu 810.000 totalnya. Terus berapa payment per termnya? Itu payment setiap tahunnya berapa sih? Nah, payment setiap tahunnya itu dihitung dari si total ini amount to be recover dibagi sama present value factor yang annuity due dari 6%. Nah, gimana cara ngitung present factor annuity due? Itu biasanya udah dikasih tahu di soal sih. Cuman gue mau kasih tahu mau kasih tahu perhitungannya gimana. Present value karena itu implicit rate-nya. Biasanya kita pakai buat ngitung payment-nya pakai implicit rate-nya. Oke, rumusnya gimana buat ngitung present value 6% dengan list term 7? Itu mirip kayak PV annuity biasa. Kan buat ngitung PV factor ordinary annuity gampang aja. Yaitu yang itu sama dengan 1 dikurangin 1 dibagi 1 plus R pangkat N dibagi sama R gitu kan. Nah, kalau PV annuity due itu sama kayak yang di atas, cuman bedanya itu dia dikali lagi ini, pokoknya total ini semua dikali sama 1 plus R. Misalkan kalian dikasih tahu nih present value factor dari annuity ordinary sama annuity due. Pakai yang mana? Tergantung. Kalian lihat dulu kayak mulai pembayarannya tuh kapan. Nah, kalau dia mulai nih perjanjian sewa mewajibkan beban tahunan dengan besaran yang sama mulai 1 Januari 2023. Dia mulainya kapan? Mulainya itu sewanya kan 1 Januari 2023. Nah, kalau annuity due berarti dia udah dibayar dari awalnya, dari beginning-nya.
Kalau annuity ordinary itu dibayarnya mulai tahun depannya, gitu. Bedanya di situ. Berarti paymentnya berapa? Payment to be annual paymentnya berapa? Yaitu kan payment amount to be recovered-nya itu yang bakal dibayar itu kan 810.000. Terus karena itu dibayarnya annually, ada time value of money factor itu dibagi sama present value factor-nya yang annuity juga dengan rate yang 6%, yang listen 7 tahun. Annual letter payment-nya jadi tinggal dibagi aja sama factor-nya yaitu 136.000 berarti per tahunnya dibayar. Nah ini list payment-nya. Oke, itu udah dapat jumlah pembayaran sewa tahunannya. Udah jawab yang B. Hitung nilai list liability bagi lesi. Oke. Gimana list liability bagi lesi? Berarti kan list liability-nya itu udah pasti dari si present value-nya dari rental payment. Rental payment-nya berapa? 136.903 di present value in secara annuity dan annuity-nya due. Tapi kita lihat lagi, kita nggak pakai present value factor yang ini, beda. Kenapa? Karena ini pakainya implicit rate. Nah, seharusnya kalau si lessor di lesi itu mengetahui implicit rate-nya, kita pakai implicit rate. Tapi karena dia nggak mengetahui, kita ngitungnya pakai borrowing rate. Jadi dicari lagi nih PV factor annuity due, tapi pakai incremental borrowing rate 7%. PV annuity due-nya itu PV factor-nya itu 5,766. Berarti present value dari rental payment-nya itu rental payment-nya yang dari lessor itu 136.903 dikaliin sama present value factor annuity due yang pakai incremental borrowing rate gitu. Nah, udah dikaliin tuh dapat kan PV of rental payment. Nah, tapi gini guys. Dia itu menjanjikan adanya garansi residual value 60.000. Nah, bedanya apa? Kalau dia garansi berarti kan dia yakin nih bahwa gue yakin gue balikin itu 60.000 ya residual value-nya. Nah, tapi dia itu memperkirakan akhir masa sewanya itu adalah 70.000 nih residual value-nya. Karena dia garansi cuma 60.000, berarti kan harusnya dia nggak usah bayar apa-apa lagi dong, karena ternyata value of equipment-nya di akhir itu 70.000. Berarti yang dia garansi 60.000, ya udah nggak usah diapa-apain. Tapi kalau dia itu di expected residual value-nya di akhir itu 50.000, nah yang dia garansikan 60.000 ya. Berarti otomatis kayak lu pokoknya gue harus balikin nih si equipment yang gue pinjem tuh 60.000 nilainya. Karena dia residual value-nya 50.000, berarti buat nutup 60.000 itu 10.000-nya dibayar pakai cash. Nah, kalau dia ada selisih di situ, itu PV of rental payment ditambahin sama PV selisih dari guaranteed-nya. Jadi ditambahin 10.000. PV of rental payment ditambahin 10.000. Nah, karena di akhir periode itu dibayarkannya 10.000 itu perlu di present value in, pakai yang single sum. Gitu. Single sum yang incremental borrowing rate, yaitu sini dikali aja. Oke, tapi karena ini di soalnya dia bilang 70 bagi lessor sama bagi lesi. Nah, tabel amortisasi gimana? Nah, di 1 Januari pas pas awal kontraknya, kayak kita catat dong list receivable berapa buat lessor kan. List receivable ini notes buat kalian itu udah pasti sama fair value. Nah, di 1 Januari 2023 itu dia kan kita udah bayar nih dari awal 136.903 nih paymentnya. Berarti buat interestnya kan masih 0 ya, karena belum ada jangka waktunya, kayak kita baru megang sekarang, kita udah bayar sekarang, kayak belum ada interest revenue-nya. Makanya pembayaran ini full mengamortisasi si less receivable-nya. Ini ngurangin amount si less receivable-nya gitu. Oke, terus buat 21 Januari 2024 itu kita bayarin
kita dapat list payment 136.903, tapi ini nggak semua ngurangin amount list receivable. Perlu dikurangin sama interest revenue dulu, kayak amortisasinya tuh nggak full gitu, karena ada portion interest revenue, yaitu interestnya adalah 6%, sorry ini 6% ya, implicit rate ya, dikali sama aja carrying amount-nya di 1 Januari 2023 gitu. Carrying amount periode sebelumnya dapat interest revenue kalau buat lessor. Terus buat amortization ya atau reduction of lease receivable tinggal selisihnya aja. Lease payment dikurang interest revenue. Nah, begitu pun sama sampai bawahnya. Oke. Terus di akhir periode ini 1 Januari 30. Ini kenapa ada 60.000 nih tiba-tiba? Yaitu 60.000-nya berasal dari itunya, residual value-nya. Karena kita balikin asetnya, ada kita nerima aset 60.000. Oke. Terus interest rate-nya sama, 6% dikali sama carrying amount tahun sebelumnya. Reduction-nya tinggal dikurangin aja, lease payment sama interest-nya. Dan pasti di akhir periode lease receivable-nya 0 ya. Karena nggak mungkin kan, kita udah kelar nih kontraknya, masa masih ada lease receivable gitu. Jadi lease receivable-nya 0. Nah, kalau buat lessee itu di awal periode sama, tulis aja lease payable-nya berapa, lease liability berapa. Terus kan di 1 Januari lagi kita udah bayar nih. Nah, karena belum ada interest expense, makanya fully diamortize, dikurangin si lease liability-nya. Oke. Terus sama sampai buat interest buat interestnya itu kan berarti baru mulai di 1 Januari 2024 tuh. Selama 1 tahun itu kita dapat interest rate itu nah ini pakai incremental borrowing rate, yaitu rate dari si lessee-nya 7%. Yaitu 7% dikali sama lease liability amount-nya di periode sebelumnya. Dapat semua. Oke. Bedanya kalau di akhir periode itu kita ada yang tadi gue bilang, kalau residual value guarantee-nya itu lebih tinggi daripada residual value aslinya, berarti kan kita harus nge-cover nih sisanya. Misalkan tadi 10.000. Nah, di 1 Januari 30 itu harus ada tambahan lagi lease payment 10.000 gitu di bawah sini. Oke. Terus jurnalnya gimana buat lessor dan lessee di 2024? Oke. Nah, ini kasih contohnya adalah, kalau ini contohnya adalah sales type. Jadi kayak ini dia itu ngejual emang, kayak ngejual peralatan ke PT Vega-nya. Nah, pasti kita nyatet list receivable-nya kan. Semuanya itu sesuai fair value-nya. Terus cost of goods sold-nya itu dapat dari cost of equipment-nya. Dia beli peralatan 700.000. Terus nyatet sales revenue-nya. Sales revenue-nya itu sesuai sama list receivable-nya. Dan inventory-nya ya kayak nyatet jualan biasa lah. Nah, 1 Januari 2003 juga kita udah menerima list payment karena dia udah mulai paid itu 1 Januari di awal itu. Dan langsung dikurangin ke list receivable-nya. Nah, 31 Desember 2023 kita ada ngakuin interest revenue. Oke, interest revenue-nya itu dikreditkan pasti kalau kita revenue dapat. Terus debitnya itu bukan kayak interest receivable, tapi langsung ke list receivable. Oke. Di 1 Januari ketika kita bayar itu cash langsung pada list receivable sesuai payment. Dan 1 Januari itu jumlahnya pasti sama semua, cash pada list receivable gitu. Dan amount-nya itu pasti sama 136. Yang beda-beda itu 31 Desember 23-nya buat ngakuin list receivable sama interest revenue. Oke, ini 2024 interest revenue-nya itu dapat dari tabel amortisasi. Yang 1 Januari 2021 137 139. Oke, jurnal untuk lessee-nya gimana? Nah, kalau buat lessee itu dia nyatet, kalau bahasa Indonesia aset hak guna, kalau di Inggrisnya right of use aset. Itu kan sebuah aset ya, sebuah aset si hak guna ini. Kita catat sesuai sama lease liability-nya. Oke, dan karena kita udah mulai bayar di 1 Januari langsung, makanya langsung dikurangin aja lease liability-nya pada cash, kredit gitu. Oke, di 31 Desember itu karena udah periode berjalan setahun, itu kita ngakuin interest expense. Interest expense ya sesuai sama tabel amortisasinya dan pada lease liability, bukan pada
kalau di bonds kan pada interest payable ya. Kalau ini pada liability-nya list gitu. Nah, bedanya lagi di 31 Desember 2003 itu kita perlu ngedepresiasi si right of use-nya. Depresiasinya gimana caranya? Ya tinggal right of use-nya ini awalnya kan 789, tinggal dibagi sama list term-nya 7 tahun gitu. Depreciation expense-nya tiap tahun segini. Itu depreciation expense pada right of use. Tapi notes buat kalian, kalau ada bergen purchase option, itu bukan dibagi sama list term-nya. Jadi right of use asetnya 789 itu dibagi sama useful life-nya karena dianggapnya itu menjadi milik kalian gitu. Oke. Terus pas bayar ya tinggal aja list liability pada cash sesuai sama payment-nya per tahunnya berapa gitu. Oke. Terus gimana jurnalnya ketika kita balikin kepada lesornya? Oke, jurnal dari lesor berarti kan mereka dapat inventory lagi nih sebesar 60.000 sesuai sama residual value-nya yang kita janjikan terhadap list receivable-nya 60.000. Oke. Terus buat lessee itu no entry karena pas di akhir dia balikin kan kita nyatet asetnya udah right of use asetnya udah habis, jadi kita udah nggak ada apa-apa juga, list liability juga udah habis. Nah, gimana kalau yang gue bilang tadi ada selisih nih yang lebih kecil expected residual value-nya daripada yang kita garansi, berarti selisihnya perlu kita cover pakai cash. Nah, naruhnya kemana? Ke list liability-nya. List liability-nya yang dari payment itu 784 tadi ditambahin proporsi dari si selisihnya 30.000 di present value-in pakai value factor yang single sum, yang incremental. Jadi list liability kita itu 808. Dan bedanya sama yang pertama, itu di akhir periode, itu kita ada bayar sebesar 60.000 gitu. 60.000 ini, ini harusnya 30 ya. 30.000 ya. 30.000 karena yang kita bayarin pakai cash itu 30.000. Nah, barulah sama list liability-nya udah pasti nol. Karena di akhir periode nggak mungkin ada liability lagi buat kita. Dan jurnalnya gimana? Jurnalnya buat lesor sama, dia dapat inventory-nya lagi karena dikembalikan, terus list receivable-nya 0, di kredit 60.000. Dan buat lessee, dia ada ngakuin pengurangan list liability-nya 30.000 karena dia cover guaranteed, selisih guaranteed sama expected-nya. Dan cash berkurang 30.000 gitu. Oke, buat list ada yang mau nanya? Gimana buat list? Kalau yang mau nanya boleh raisan aja, kalau aman boleh kasih jempol aja. Sorry. Oke, kalau nggak ada ya gue anggap aman aja lah ya. Buat list. Oke, lanjut. Accounting changes and error. Kalau accounting changes and error, gini. Jadi gini guys, ada macam-macam accounting changes dan error. Ada changes tuh ada dua. Ada changes in estimate, ada changes in policy. Sama accounting error lah ya. Accounting error. Error tuh kalau salah catat. Nah, kalau accounting policy, contohnya apa? Contohnya kayak policy kita tadinya kita nyatet inventory itu pakai FIFO, terus kita ubah jadi average. Terus gimana kalau dampaknya terhadap pencatatan kita? Itu kita retrospektif. Maksudnya retrospektif itu gimana? Jadi kita track back ke belakang. Misalkan dari kita ubah metodenya jadi FIFO di 2020. Nah, kita track back nih dari 2020 sampai awal dia berdiri, itu efek perubahannya berapa? Misalkan kayak changes dari average ke FIFO itu ngaruhin ke net income-nya. Berarti net income-nya itu harusnya ada selisih nih. Kalau kita pakai FIFO berapa, average berapa? Di track tuh dari 2020 ke belakang. Nah, habis itu amount-nya itu ditotali nih, bedanya berapa. Terus kalau emang untung itu dia langsung dikredit ke RE dan inventory-nya didebit dan didebit sesuai sama amount selisihnya itu.
Jadi dia track back. Nah, kalau di changes in accounting estimate itu nggak di track back. Jadi yang udah berlalu biarlah berlalu, dan yang dari sekarang sampai ke depannya kita ubah. Contohnya kayak gimana? Depresiasi. Depresiasi, tapi depresiasinya bukan perubahan metodenya ya, bukan dari straight line ke double declining, tapi dari useful life. Kan estimasi itu pasti useful life sama residual value gitu. Perubahan residual value sama useful life-nya. Jadi gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan sebelumnya nih dia kira-kira useful life-nya 30 tahun. Tetapi setelah berjalan selama 5 tahun itu ternyata useful life-nya tuh 50 tahun. Jadi hitung ulang depresiasinya berapa gitu. Tapi nggak perlu dikoreksi dari awal gitu. Jadi di situ. Kalau error ya error harus dikoreksi mau nggak mau karena salah. Nah kita masuk ke soal aja mendingan. Kalau soalnya itu yang nomor 2 aja langsung karena itu langsung implikasinya. Kalau tadi teori doang. Nah gini, di Auriga ini membeli mesin 1 Januari 2019 harga 550 juta. Nilai residual dari mesin tersebut 60 juta dan mesin memiliki masa manfaat 1 tahun. Di Auriga menggunakan metode depresiasi garis lurus. Oke, tapi si staffnya ini ngaco nih. Dia nyatet pas beli itu langsung dibebanin. Kan harusnya jadi equipment ya. Gimana nih implikasinya? Nah, kita baru tahu nih pas 2020 nih ternyata. Oke, karena udah berlanjut ya. Yang A. Yang A kalau gimana ceritanya kalau 2020 ini belum ditutup. Nah, berarti kan kita harus membenerin nih. Yang seharusnya expense semua itu dikeluarin lah. Jadi kita harus nyatet mesin. Mesin kan pasti cost-nya, sesuai cost-nya itu 550 juta. Oke, selanjutnya pasti karena udah lewat 2 tahun ya, dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020, kita harus ngakuin namanya accumulated depreciation-nya selama 2 tahun itu. Itu 550 juta kurang 60 dibagi sama useful life-nya gitu. Dikali 2 karena 2 tahun. Terus berarti kan dia nyatet jurnal depreciation expense ya harusnya. Karena nggak depresiasi equipment-nya atau machinery-nya. Itu sebesar 49 juta. Itu periode depresiasinya sama depresiasi per tahunnya. Terus di kreditnya itu return earning. Kenapa return earning? Karena harusnya kan cost expense kita nggak segede itu ya. Dan tiap tahun kan expense ditutupnya ke RE ya. Makanya langsung ke RE aja dikreditin. Gitu. Di RE dikreditin ya sebesar selisih kerugiannya. Jadi kan harusnya itu kita catat kan bebannya dikurangin 550 juta nih. Oke. Tapi ada ada expense yang harusnya udah diakuin. Yang harusnya udah diakuin itu sebesar ini harusnya return earning-nya bukan 501 ya. Karena udah enggak, benar-benar 501. Kenapa 501 doang? Ini karena yang udah rugi kan yang udah ditutup jurnalnya di tahun sebelumnya. Jadi selisih harusnya yang di-expandin itu baru 49 juta dari depresiasi tahunnya yang udah ditutup PRE. Makanya dibalik nih, sisanya itu 501 berarti return earning-nya gitu. Nah, buat yang kalau dia udah ditutup, berarti kan depresiasinya udah ditutup PRE nih. Ya kan? Nah, dicatatnya gimana? Machinery-nya tetap dong 550 juta, accumulated depreciation-nya juga sama buat nunjukin carrying amount yang benar dari machinery-nya. Terus return earning-nya gimana? Kalau kalian mau gampang, ya udah pakai selisihnya aja. Tapi kalau mau pakai logikanya, berarti kan return harusnya dikeluarin nih 550 juta loss-nya. Tapi sebenarnya udah depresiasi 2 tahun dan harus di-expensin. Ya udah selisihnya aja 550 juta dikurangin sama depresiasi 2 tahun itu gitu. Depresiasi setahunnya kan 49, 2 tahunnya 98. Berarti 550 kurang 98. Oke. Itu 452. Oke. Itu buat changes and error. Buat error ya, lebih tepatnya. Terus yang ketiga itu dia contohnya
Ini perubahan accounting estimate nih kelihatan. Dia beli mesin 1 Januari 2018 dengan harga 180 juta dan diperkirakan masa manfaatnya 6 tahun tanpa nilai sisa. Masih disusutkan metode garis lurus. Nah, pada 1 Januari 2021 itu ketahuan bahwa sebenarnya mesin tersebut memiliki estimasinya itu 8 tahun manfaatnya. Dan perolehannya sama tanpa nilai sisa. Berarti berapa jurnalnya dan berapa beban depresiasinya. Oke, kalau ini dia nggak perlu dibenerin nih, nggak perlu dibenerin ke RE. Kita fokusnya dari masa sekarang sampai tahun depan. Oke, kita lihat yang penting itu dari carrying amount-nya. Carrying amount-nya itu berarti udah didepresiasi 2 tahun ya, 2018, 2019 sama 18, 19, 20. Berarti udah 3 tahun. Nah, berarti carrying amount-nya itu adalah 180 juta dikurangin sama 10 juta kan. Tiap tahun dibagi sama jadi harga perolehannya kan 180 juta. Terus karena udah depresi 3 tahun dan depresiasinya per tahun itu 30 juta, berarti dikurangin sama akumulasi depresiasinya yaitu 90 juta. Berarti nilai bukunya sisa 90 juta. Terus kita ubah nih depresiasinya, ternyata useful life itu jadi 8 tahun nih. Oke, 8 tahun itu dihitung dari pas dia beli. Berarti sisanya ini yang jadi useful life sisanya buat ngitung depresiasinya. Yaitu karena kita udah jalan depresiasinya 3 tahun dan useful life-nya itu 8 tahun aslinya, berarti kan sisa 5 tahun. Berarti nilai buku ini depresiasinya dibagi 5 gitu. Depresiasi per tahunnya jadi 18 juta. Oke. Terakhir ke accounting changes and error. Nah, ini buat yang contoh accounting policy-nya perubahannya. Oke. Nah, dikasih tahu nih, dia awalnya pakai metode average jadi FIFO. Nah, karena dia accounting policy, perlu kita track back. Per tahunnya berapa? Di track back gitulah pokoknya. Di track back perbedaannya. Jadi net income-nya itu kan harusnya kalau kita pakai FIFO kan mulai tahun 2021. Jadi dicari nih kalau pakai FIFO berapa untungnya, berarti 81. Nah, harusnya selisihnya itu ada difference-nya. Itu 81 kurang 80 yaitu sejuta ya. Net income-nya harusnya bertambah. Terus ini juga nambah sejuta. Nah, harusnya misalkan gue tambahin deh, jurnalnya gimana nih buat koreksi? Jurnalnya buat yang 2020 itu lu tinggal balik aja inventory pada RE. Kenapa gini? Karena harusnya RE-nya lebih tinggi dengan net income-nya naik, yaitu sebesar differences juta. Oke, jangan sampai kalian kecoh. Ini kan dia bilang 2021 ya. Net income-nya 82 terus 83 gitu buat pakai Vivo. Ini nggak perlu di-adjust. Why? Karena ya dia udah benar nyatetnya harusnya di 2021 dia udah ubah dia jadi Vivo gitu. Yang perlu di-adjust itu dari tahun sebelumnya gitu. Oke, jadi ditanya saldo return earning 1 Januari 55 juta nih. Terus 1 Januari 2020. Terus dia bayar dividen, harusnya bayar dividen itu 12 juta 2020, 18 juta 2021. Terus diminta ngitung saldo return earning-nya. Oke. Kalau berapa net income yang ditampilkan, ya pakai net income yang Vivo ya, karena dia udah ngubah jadi Vivo. Terus return earning-nya berapa? 2021. Kan kita dikasih tahunya beginning return earning 2020. Ya udah kira. Return earning itu kan saldonya itu beginning ditambah net income kurang dividen. Jadi beginning-nya kan 55 nih. Ya ditambahin net income-nya harusnya 81 kan, sesuai sama Vivo. Terus dikurangin sama dividennya, dia bayar 12 juta. Jadi dapat beginning-nya 1 Januari 2021. Terus tinggal ditambahin sama net income-nya, dikurangin sama dividennya. Jadi return earning-nya itu 189 juta gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Udah selesai sih materinya.
Ada yang mau ditanya? Udah selesai guys materinya. Halo? Tes, tes. Tes. Dari aku Masuk. sih aman, Kak. Oh ya deh. Oke. Jadi nggak ada yang mau ditanyain lagi kah? Sebelum gue tutup share screen. Nanti soalnya bakal mungkin didistribusin sama Riva ya. Gua kasih ke Riva. Oke, kalau emang nggak ada yang ditanya, segitu dulu buat AK2-nya. Gue izin stop share. Oke, jadi makasih guys udah datang buat spamen kali ini. Semoga kalian dilancarkan di apa namanya di quizparnya sama di UASnya ya. Thank you. Thank you Kak Faiz. Oke.